Bapa di sorga, inilah kami hamba-hambamu yang merindukan belas kasihan-Mu dan perkenanan-Mu bagi setiap kami. Agar kami boleh menyadari, ya Tuhan, bahwa kalau kami melayani Engkau bukan karena sesuatu yang lebih dalam diri kami, tetapi semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Kami sadar sesungguhnya kami tidak layak, tetapi Engkau saja yang melayakkan kami. Terima kasih untuk saat ini yang telah menghimpunkan kami, para hamba-hamba-Mu. Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Saatnya kami akan diam di kaki Tuhan, diajar oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami sebagai pelayan Allah boleh melayani seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Malam ini Bapak Ibu, Saudara-saudara, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, kita akan terus belajar memperlengkapi dan menyesuaikan gerak langkah pelayanan kita seperti yang Tuhan mau. Terlalu banyak sekali hal-hal yang harus kita pahami yang berkaitan dengan hidup kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini berjudul melayani dengan kasih. Barangkali untuk sebagian kita merasa bahwa judul ini terlalu umum dan juga barangkali ada yang merasa tidak menarik. Tetapi belajar dari apa yang Paulus ungkapkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan dengan jelas berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Amin. Sebelum kita melihat lebih jauh bagaimana kita melayani dengan kasih dan kenapa begitu penting kita harus melayani dengan kasih, maka kita harus melihat terlebih dahulu pengertian kasih yang dimaksudkan dalam teks ini.
Saudara-saudara, kasih dalam ayat ini tidak sama dengan yang biasa digunakan atau dilakukan, dipraktekkan oleh sebagian orang. Misalnya dengan memberi sedekah atau beramal. Orang berkata kalau ada orang memberi itu sudah mengasihi. Ya kan? Memberi sedekah, beramal, menolong orang lain, itu sudah mengasihi. Itulah konsep yang kita pahami pada umumnya. Tetapi saudara-saudara, kasih yang disebutkan di sini mencakup pemahaman yang sangat luas dan lebih mendalam yang melebihi dari yang saya sebutkan tadi. Memang dipakai kata agape dalam ayat ini untuk menerjemahkan kasih. Berarti saudara-saudara yang dimaksudkan adalah kasih yang sejati terhadap Allah dan sesama manusia. Kebaikan hati terhadap sesama saudara seiman, orang-orang Kristen. Yang semuanya itu tumbuh dari ibadah yang tulus dan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi saudara-saudara, kasih yang dimaksudkan adalah kerelaan kita untuk melakukan sesuatu walaupun mungkin tidak tepat waktunya atau orang itu tidak layak untuk menerima itu. Tapi harus dilakukan, harus dikasihi. Itu agape. Tanpa melihat kita baik atau tidak, layak atau tidak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari 3 ayat ini, kalau kita hubungkan, kaitkan dengan pelayanan, maka yang pertama kita pahami betapa perlunya kasih yang melandasi pelayanan kita. Nah, saya mulai yang pertama. Yang pertama, saudara-saudara, ayat yang pertama itu. Nah, dari sana kita ambil sebuah kebenaran dengan bunyi pengkhotbah, pembicara. Tanpa kasih adalah seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Karena disebut di sana saudara-saudara, sekalipun aku dapat berkata-kata. Kaitannya ini dengan pelayanan adalah mereka yang menjadi pemberita firman. Yang menyampaikan firman, yang berkata-kata, menyampaikan firman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi tanpa didasari oleh kasih, disebut seperti gong yang berkumandang. Seringkali kita kagum dan terpesona. Memang ada orang-orang yang punya karunia berkata-kata yang sangat luar biasa. Tetapi kemampuan untuk berkata-kata dengan fasih, hebat atau cerdas, bahkan juga kemampuan untuk memperkatakan perkara-perkara rohani, tidak akan menyelamatkan diri kita atau mendatangkan keuntungan bagi orang lain jika kita tidak memiliki kasih yang tulus. Sekali lagi, jikalau kita tidak memiliki kasih yang tulus, sehebat apapun pandainya bicara, sefasih apapun dia mampu berkata-kata,
Karena itu tadi Paulus katakan, sekalipun aku, kata Paulus, dapat berkata-kata. Bahkan sampai dia disebut berkata-kata dalam semua bahasa manusia. Bahkan bahasa malaikat. Tetapi tanpa dilandasi, didasari pada kasih, itu semua tidak ada artinya. Jadi saudara-saudara, hanya hati yang penuh kebaikan atau kasih itulah yang berkenan kepada Allah, bukan lidah yang fasih. Sekali lagi, hanya hati yang penuh kebaikan atau kasih itulah yang berkenan kepada Allah, bukan lidah fasih. Tetapi tindakan kita didasarkan pada kasih. Kebenaran ini mengasah kita terus, membentuk kita terus untuk meningkatkan pelayanan kita lebih berkenan di hadapan Allah. Yang kedua disebut di ayat yang kedua. Saudara-saudara, di ayat yang kedua itu tadi dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Seluruh pengetahuan. Maka yang kedua, pelayan yang berpengetahuan, tetapi tanpa kasih adalah tidak berguna. Sekali lagi, berpengetahuan. Tapi jangan berkata pengetahuan tidak perlu. Pengetahuan perlu. Ya, pengetahuan perlu. Berkhotbah harus, seperti tadi saya ungkapkan di awal. Saudara-saudara, sekalipun orang mengerti dengan jelas, punya kemampuan yang luar biasa mengenai berbagai nubuatan atau gambaran seluruh Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama, bahkan memiliki pengetahuan tentang pengajaran kekristenan dengan sangat cermat. Atau mungkin kita berkata memiliki pengetahuan melalui pewahyuan. Atau lebih tinggi lagi melalui perkataan langsung dan pencerahan dari Roh Kudus. Tapi kalau tidak memiliki kasih, orang itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Semuanya tidak akan berguna. Jadi saudara-saudara, kita tidak sekedar melayani. Tidak boleh hanya sekedar. Yang penting melayani. Tidak. Tapi seluruh tindakan pelayanan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mudah? Jawabnya tidak. Tapi kalau kita berkata, ya sekedarlah. Tidak bisa sekedar. Lebih baik jangan. Kalau sekedar. Dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu juga pernah disinggung mengenai hal yang mirip dan serupa. Engkau tidak boleh suam-suam kuku. Kalau panas sekalian panas, kalau dingin sekalian dingin. Kalau tidak, dimuntahkan. Tidak suam. Kalau panas, panas sekalian. Kalau dingin, dingin sekalian. Saudaraku sekalian, apakah akan makin banyak orang pada akhirnya akan mundur pelan-pelan secara teratur dalam pelayanan? Tidak masalah. Karena yang dicari, yang diutamakan itu adalah kualitas pelayanan kita. Kualitas pelayanan kita. Jadi pelayan
Pelayan Tuhan yang berpengetahuan setinggi apapun, sehebat apapun pengetahuan yang dimilikinya, tanpa ada kasih tidak berguna. Yang ketiga terakhir, ayatnya yang ketiga sekali lagi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Apa yang ketiga, saudara-saudara? Yang ketiga adalah berkorban tanpa kasih tidak ada faedah. Tadi dikatakan kata membagi-bagikan atau memberi, berkorban. Bicara masalah memberi, berkorban, banyak orang punya motivasi. Banyak. Ada orang memberi supaya dapat sanjungan dari orang lain. Ada orang berkorban supaya dipuji atau dihormati. Saudara-saudara, perbuatan baik kita kepada orang lain sama sekali tidak akan ada gunanya jika tidak dilakukan dengan baik, yaitu berdasarkan pengabdian dan kasih kepada Allah, serta niat tulus, niat yang baik kepada sesama manusia. Berkorban. Jadi saudara-saudara, kalau kita simpulkan dari tiga kebenaran ini, kaitannya dengan kita sebagai seorang pelayan. Jika kita menghilangkan kasih dari hidup keagamaan kita. Oke. Jika kita menghilangkan kasih dari pelayanan kita, maka pelayanan kita yang paling mahal sekalipun tidak akan ada gunanya bagi kita dan juga bagi orang-orang yang kita layani. Jadi saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, doa kita, Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu. Tapi tidak akan langsung terjadi ketika kita berdoa atau menyanyikan lagu seperti itu. Terus butuh proses. Butuh proses. Butuh proses. Di tiga ayat ini, saudara-saudara, memang ada tiga jenis yang tiga macam juga ya disebut ya, kesia-siaan itu. Satu, apa tadi dikatakan, tanpa kasih sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yang kedua, sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, sedikit pun tidak ada faedahnya. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, kiranya renungan malam ini mengasah hati kita, menjernihkan pikiran kita untuk terus bercermin kepada firman Allah, kepada kehendak Allah dalam melakukan seluruh tuntutan tugas pelayanan kita. Supaya Allah dipermuliakan, dua, pelayanan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Layanilah Tuhan, layanilah sesama dengan kasih yang tulus. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman ini. Telah kembali ingatkan kami supaya kami terus belajar, supaya terus berbenah diri. Bahwa kami sebagai umat Allah yang telah Kau pilih melayani Engkau, memahami kehendak-Mu dan segala sesuatunya yang kami lakukan didasarkan pada kasih kami yang tulus kepada Allah dan juga kasih kami kepada sesama di dalam kami melayani Engkau.
Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami para hamba-hamba. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.